Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah ala khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa imdada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fi din. Allahumma faqihna fi din. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna. اللهم افتح علينا فقه العارفين وفهم الزاهدين وعلم المرسلين وإلى الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الحاضرون jemaah pengajian taklim Masjid Jadidin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali berkumpul, kita kembali bersuara, kita kembali bertemu dalam satu kegiatan kajian kita ini. Semoga insyaallah selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini sengaja saya akan membahas khusus berkaitan tentang keutamaan dan kemuliaan insyaallah yang dirujuk dari hadis dan ayat Al-Quran. Hari ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita merasa terbuka lebar tentang bagaimana Allah memperingatkan kekejaman, kezaliman dan bahkan sesuatu yang mengerikan di bumi Palestina yang menjadi hampir semua penduduk Palestina itu rata dengan puing bangunan akibat pengeboman dari Zionis Israel. Maka dalam kesempatan ini izinkan saya akan menyampaikan keutamaan kemuliaan bumi Palestina atau bumi Syam. Rasulullah SAW menyampaikan dari sebuah hadisnya, Al-Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi syatina, Allahumma barik lana fi syatina. Ya Allah, berkahilah kepada kami di bumi Syam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat berkah. Berkah itu pada kita kaji ada 3 indikator berkahnya itu. Yang pertama yang dimaksudkan berkah adalah ziyadatul khair, selalu bertambah kebaikan. Artinya ketika Rasul mendoakan Syam dengan keberkahan, begitu dahsyatnya kezaliman dan bahkan kelaliman yang dilakukan oleh Zionis Israel, bukan malah kemudian menuduh para pejuang-pejuang malah bangkit untuk berjuang dan bahkan panggilan hati yang Allah tanamkan dalam hatinya cahaya Allah yang kemudian Allah kuatkan. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan bumi Syam itu kalau sekarang ini terbagi menjadi 4 negara pecahan: Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Itu yang dimaksudkan Syam. Kalau sekarang kita cari di peta ada Syam yang ada Palestina, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Apa yang disini dari telah ini? Banyak yang lain. Begitu sangat tragisnya masyarakat umat Islam Palestina yang begitu diisolir sehingga Kristennya mati, kemudian makanan pun juga tidak tersedia. Tapi dengan izin Allah datangkan makanan dari luar, dari Indonesia datang, Malaysia datang, dari orang-orang Muslim yang lainnya datang. Ini kan salah satu berkahan yang kemudian Rasul doakan untuk bumi Syam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan baik-baik, kalau negara khawatir kemudian semuanya mati dalam keadaan tidak bisa hidup, tidak bisa aktif, tidak bisa bangkit. Tapi apa yang terjadi? Para mujahid di sana itu bangkit karena semangat untuk membela agama, karena panggilan jihad. Karena panggilan jihad jadi satu kekuatan. Maka yang pertama,
Kenapa kita selalu mendoakan dan ada kesenangan kita selalu mendoakan saudara kita? Karena yang pertama doanya Rasul dengan kalimat Allahumma barik fi syadi, ya Allah berkatakan kepada kami di bumi surga. Yang kedua, mengutip ayat-ayat Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 2. Al-Hasyr ayat 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين yang akan dari awal hasil yang ada dari awal hasil فاعتبروا يا أولي الأبصار. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan ayat yang berkaitan tentang mahsyar. Imam Al-Qurtubi kemudian mengomentari ayat ini bahwa Palestina adalah salah satu syarat bumi yang Allah tempatkan ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur kemudian dikumpulkan di padang mahsyar itu di Palestina. Ini menurut pendapat Imam Qurtubi di dalam tafsir Fi Zilalul Janah. Dari ayat ini menunjukkan bahwa bumi Syam yang kemudian saat ini sedang dibombardir nanti menjadi kumpulnya manusia pada saat ketika digiring manusia untuk mempertanggungjawabkan di akhirat. Bahkan ada istilah Palestina itu al-mahsyar, bumi tempat berkumpulnya manusia. Lalu kalau kita lihat ayat tadi di awal hasyar, jadi ketika pertama kali dibangkitkan manusia dikumpulkan yang pertama itu di padang mahsyar, bagian pertama ini dikumpulkan di Palestina. Selanjutnya hak Allah untuk mengirim manusia ketika manusia berkumpul di Palestina. Ini yang kedua. Artinya ada hubungan secara akidah. Kenapa kita selalu mendoakan saudara kita dan kita selalu melindungi saudara kita dan kita prihatin terhadap saudara kita? Yang ketiga alasannya bahwa Palestina salah satu tanda yang kemudian diingatkan tentang sejarahnya ketika diperintahkan Rasul untuk menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Ketika Allah perintahkan Nabi untuk sholat dan menghadap kiblatnya adalah ke Baitul Maqdis, selama 17 bulan lamanya Nabi sholat sambil mengadakan mukanya ke atas. Seraya seakan-akan mengatakan, ya Allah memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Maqdis. Sampai beberapa kali lalu turunlah ayat persis di waktu sholat zuhur, ketika Nabi sholat di waktu zuhur pada saat 2 rakaat pertama ada ke Baitul Maqdis, pada saat ketika 2 rakaat kedua, pada saat ketika rakaat ketiga turunlah ayat yang kemudian Allah sebutkan dengan bahwa قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل
عما يعملون. Ayat ini asbabun nuzulnya ketika Rasulullah sambil menengadahkan mukanya ke atas, lalu Allah turunkan ayat ini. Sehingga ketika persis di waktu zuhur sholat di waktu zuhur ketika itu Rasul sholat menghadap ke Baitul Maqdis, lalu 9 derajatnya menghadap ke Baitul. Nah, disinilah kemudian agak kesenangan sama akidah. Kenapa kita mesti harus memperhatikan Palestina? Karena di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa dan bahkan di Masjid Al-Aqsa Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis ini. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattahidu illa bi thalathati masajid. Janganlah kalian melakukan perjalanan jauh kecuali mengunjungi tiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Artinya, kalau kemudian kita sudah referensi, maka kita diminta sama Rasul kalau sudah referensi, tolong mengunjungi masjid. 3 masjid yang kemudian keutamanya luar biasa. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya 100.000 ganjar. Kalau kemudian kita sholat di Masjid Nabawi, maka pahalanya 1.000 ganjar. Lalu ketika kita sholat di Masjid Al-Aqsa, maka diberikan ganjar 500 ganjar. Masya Allah. Ini kemuliaan yang Allah berikan melalui lisan Rasul berikan Nabi. Maka tidak boleh kemudian kita membiarkan Palestina berjuang sendirian. Kemudian kita tidak boleh kemudian membiarkan saudara kita mempertahankan tanah suci yang mulia, masjid yang mulia yang Allah sebutkan. Lalu bagaimana sikap kita? Kalau kemudian kita tidak mungkin, tetapi ada satu hal yang kemudian bisa kita lakukan dengan apa? Dengan cara berdoa, mendoakan saudara-saudara kita dengan doa yang disebut dengan doa nazilah. Yang kemarin sudah disampaikan bahwa fatwa MUI mengeluarkan dianjurkan untuk ditambahkan doa kunut di waktu subuh ditambah dengan kunut doa nazilah. Supaya apa? Ketika doa sunnah benar-benar hubungan kita langsung dengan Allah, kemudian doa yang kita sampaikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini kan menunjukkan satu keprihatinan kita kepada saudara-saudara. Itu yang ketiga, baik yang keempat. Kenapa kita selalu terus mencoba update berita serangan Zionis? Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui semua berita update sekarang. Zionis ini dalam keadaan menakutkan kalangan dengan berita-berita atau kesaksian langsung dari prajurit Zionis Israel. Nah, ini terungkap di hadis tadi. Rasulullah SAW menyampaikan dengan sebuah hadis tadi. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba lisyam wa maqam ya Rasulullah. Qala innal malaikata absatu asbihata ala syam. Rasul kemudian menyebutkan kalimatnya, bergembiralah wahai penduduk Syam, bergembiralah wahai penduduk Syam, bergembiralah wahai penduduk Syam. Lalu sahabat tanya, ada apa kegembiraan itu wahai Rasul? Lalu Rasul bilang, sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayap-sayapnya di atas bumi Syam. Nah, dari hadis ini kemudian diuraikan oleh ulama. Ketika para mujahid berjibaku dengan kekuatan jahatnya, maka ada pasukan-pasukan Allah yang Allah kirim, yang Allah turunkan kepada saya. Mungkin kita sudah lihat beritanya bagaimana kemudian pasukan Zionis Israel melihat pasukan berjubah putih, kemudian ada pasukan burung yang saling mendadak menyerang pasukan Israel, dan bahkan kemarin kita dengar ada pasukan Israel yang kemudian takut menangis ketakutan ketika diserang pasukan putih. Masya Allah, ini kan memang salah satu
kekuatan doanya para mujahid, kekuatan hafalan para mujahid. Bahkan kadang-kadang para mujahid yang dikirim di sana itu memang syarat mereka harus mencapai 30 juz. Masya Allah. Berarti kan hati sudah ada cahaya dalam hati. Ini kekuatan yang Allah berikan. Masya Allah. Maka wajar kalau hari ini kita lihat kekuatan Israel menolak karena iman itu dengan kekuatan keimanan para mujahid Hamas dan Al-Qasas. Itu yang kelima. Yang kelima, kenapa kita prihatin dengan Palestina? Ada hubungan yang kemudian tidak pernah kita pisahkan dan tidak boleh ditinggalkan, yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah menyuruh kita untuk bersatu. Bersatu dalam apa? Kalau kemudian hari ini tidak mungkin kita bersatu untuk Tuhan, kita bersatu padu berdoa untuk kekuatan agar kemenangan umat Islam di Palestina. Kita diminta bersatu berdoa di waktu-waktu khusus, seperti di waktu malam tahajud atau waktu-waktu kita gunakan koordinasi. Maka ini sangat penting sekali bagi kita. Ya, keprihatinan kita terhadap saudara kita tunjukkan dengan doa kita. Kenapa Rasulullah SAW juga menyampaikan dengan sebuah hadisnya, "Doa sullamul mu'minin." Doa itu adalah senjata orang iman. Kita nggak punya senjata, dan kalau punya senjata, sama ini kebingungan begitu. Ya senjata yang kita miliki adalah doa yang bisa kita menggunakan untuk kebenaran saudara kita. Maka yang terpenting di sini adalah hati kita terus prihatin terhadap situasi kondisi umat Islam di Palestina, karena itu bagian iman kita. Ketika kita merasakan kesenangan melihat kesenangan warga Palestina, artinya kita termasuk orang-orang yang disebut orang yang menyatakan keimanan dan keislamannya. Ikhwah, persaudaraan, menunjukkan persaudaraan tentang keprihatinan terhadap saudaranya yang mengalami keadaan. Maka dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi, tuba bisyam, maka berbahagialah bagi Ibnu Syam dan berbahagialah bagi Ibnu Syam. Lalu ulama juga menjelaskan apa kebahagiaan selanjutnya. Ternyata kebahagiaan selanjutnya selain disebut bahwa para pejuang dan orang-orang yang membela agama Allah bersama, insya Allah wafatnya maknanya dalam fisabilillah. Masuk. Orang yang kemudian hatinya, kemudian niatnya tujuan dan ingin maknanya karena Allah, maka di sana banyak sekali kita saksikan saudara-saudara kita yang kemudian berjuang dengan keadaan ekonominya, dengan keadaan yang kemudian mereka prihatin, yang akhirnya mereka berjuang dengan keadaan mereka. Ketika mereka wafat dan mati, ketika ditimpa runtuh bangunan, mereka menunjukkan syahidnya mereka. Artinya berbahagia orang-orang yang disebut oleh Nabi, berbahagia orang-orang yang ada di Syam dengan keadaan mereka wafatnya dalam keadaan syahid. Ya. Kita ambil sebuah ayat yang kemudian menunjukkan satu sistem keyakinan kita yang pernah kita lepaskan. Itu surah Al-Asr. Subhanallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله Ya, ayat ini menunjukkan tentang
sejarah kisah Isra dan Mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perlu prihatin dan kita sangat tidak boleh meninggalkan sejarah, yaitu ketika Nabi diisrakan dan malamnya di Masjid Al-Aqsa, maka dengan izin Allah 120.000 Nabi berkumpul di Masjid Al-Aqsa. Bayangkan kalau 120.000, ini kira-kira hitungan masa kita berapa ratus mereka ya? Kurang masa kita ya? Ada 1.000-an, kurang lebih. Ya, meskipun kita belum pernah salah, tapi kalau bayangannya ukuran hitungan 120 Nabi yang kemudian kumpul berjamaah bersama Nabi, itu kan berarti sangat luas sekali maksudnya. Nah, ini yang sering diputar balikan sama Zionis Israel. Di mana patokan Masjid Al-Aqsa itu? Kan kita lihat ada yang kubah kuning, ada yang kubah hijau yang sudah lama. Patokannya kubah hijau yang sudah lama. Kalau kuning itu kubah yang di masjid yang dibangun oleh Umar bin Khattab. Tapi yang asli itu yang kubahnya hijau yang sudah muda. Itulah patokan Masjid Al-Aqsa. Nah, lalu apa kaitan tentang ayat ini? Allah Subhanahu wa taala linuriyahu min ayatihi. Allah memperlihatkan tentang tanda-tanda kekuasaannya. Di antaranya nabi-nabi terdahulu yang sudah wafat Allah bangkitkan kembali sholat bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu Nabi berangkat ke Mi'raj bersama malaikat Jibril dan malaikat Mikail, kemudian menghadap kepada Allah. Akhirnya mendapatkan perintah Allah sholat lima waktu. Nah, yang kedua, yang pertama diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, Allah terkait sekelilingnya. Bapak Ibu mungkin pernah dengar penduduk Palestina itu kalau dilihat ekonominya sekarang ini sudah jauh dari strata apa namanya kesejahteraan. Tapi subhanallah, Allah kirim orang-orang yang peduli, Allah kirim orang-orang yang simpati terhadap keadaan ini, maka tidak pernah putus Pak. Makanan datang terus, minuman datang terus, dan bahkan bayi-bayi yang kemudian yang pada saat itu ditolong dengan medis orang-orang yang siap untuk melayaninya. Demikian memang tanda Allah sudah bentuk informasi di dalam suara. Allah terkait sekelilingnya. Mulai dari mana? Mulai dari makanannya, buahnya, buah yang subur di sekeliling Masjid Al-Aqsa, buah zaitun dan buah zaitun dan buah tin, buah zaitun, buah zaitun dan buah tin. Itu berkah sekali Pak. Dan bahkan saking berkahnya penduduk Palestina itu membuat satu minyak zaitun. Mereka petik buah zaitun yang cukup lumayan matang, kemudian ditumbuk, diperas, kemudian minyaknya dibuatkan satu gunungan dan bahkan jadi obat. Berkah sekali Pak. Bapak pernah ngerasain buah zaitun? Kalau belum ngerasain, sekali aja Pak. Minyak zaitun rasanya begitu. Bahkan disarankan bagi orang yang punya penyakit seperti saya, itu dianjurkan untuk minum minyak zaitun, minyak herbalis. Minyak zaitun itu minyak yang aman untuk dikonsumsi. Minyak yang aman untuk dikonsumsi. Apakah ada hambatan, darah tinggi yang turun dengan minum minyak zaitun insya Allah bisa didapatkan. Subhanallah, ini berkahnya Allah berikan keberkahan buah zaitun dan buah tin.
Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin menyebutkan begini. Kalaupun sekarang sudah terlihat kemenangan umat Islam sudah hampir di pintu gerbang, tapi juga kita hati-hati tentang kecurangan kezalimannya Zionis Israel. Kan dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan berapa kali Israel membakar, Yahudi membakar, mereka kemudian dia membakar kita Allah, kemudian dimaafkan, kemudian dibuat lagi, membakar lagi, terus begitu. Nah, ini yang kita takutkan dan kita khawatirkan. Tapi insya Allah kalau dengan izin Allah, dengan akhirat Allah, kalau begini memang satu peluang yang bagus kemenangan Palestina, ini tandanya sudah masuk tahapan bahwa kalau kita dengar di beberapa pendapat ulama, datangnya akhir zaman, datangnya akhir zaman dan datangnya hari kiamat ketika bertempur dua pasukan besar, yaitu kaum muslimin dan Yahudi. Nah, sekarang kita lihat kalau sudah terjadi seperti itu, lalu kemudian ada rentetan selanjutnya nanti turun Allah kirim khalifah yang memang sudah ditubuhkan oleh Nabi, yaitu keturunan Nabi, yaitu Imam Mahdi. Nah, kalau sudah turun Imam Mahdi, kemudian pasukan-pasukannya datang dari arah timur, yang kemudian ulama mendeskripsikan pasukan dari timur ini pasukan yang disebut pasukan Khurasan, yang kemudian tidak pernah kalah perang mereka itu. Lawan Amerika takut, lawan Soviet hancur, pasukan apa? Taliban yang tidak pernah kalah pada pasukan ini sudah dibuahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sudah siap dalam masuk Palestina masuk. Ini sudah mendekati tanda-tanda akhir zaman. Tapi kita juga tidak a priori tentang datangnya hari kiamat, kejadian kiamat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita membaca tanda-tanda yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagi kita apa persiapannya? Bagi kita Islam yang jauh dari pusat pertikaian, dan kita memang diminta untuk menguatkan iman kita. Dan ketika datangnya huru hara yang besar, kita sudah mempersiapkan iman Islam kita dengan apa? Dengan cara mengamalkan surah Al-Kahfi. Dengan mengamalkan surah Al-Kahfi. Maka Rasulullah SAW mengajarkan 4 doa perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. 4 doa perlindungan yang diajarkan sejak pembukaan Nabi ajarkan. Nanti ada episode yang ketika datangnya akhir zaman dan akan mendekati Imam Mahdi turun, kemudian Dajjal juga turun, dan begitu Pak. Nah, amalan yang kita lakukan pada hari ini memperkuat iman dan amal soleh dan sering membaca surah Al-Kahfi. Gimana kita bacanya? Di malam dan di hari itu, di hari Jumat. Kalau tidak sempat untuk semuanya, setidaknya di awal ayat 10, di akhir 10 kita baca. Ustaz, kalau saya baca semuanya kayaknya saya nggak biasa baca, banyak sekaligus boleh dibaca misalkan 10 ayat di awal dan 10 ayat di akhir. Untuk apa? Untuk sebagai kambing kita. Ketika fitnah Dajjal datang, ada amalan yang diamalkan pada hari ini, maka sungguh dengan amalan sholat Al-Kahfi itu menjadi kambing penjagaan kita buat siapa? Buat anak-anak kita, buat saudara-saudara kita, dan bahkan buat tetangga-tetangga kita. Itu menjadi membias. Masya Allah. Ini satu pesan lagi yang Nabi ajarkan dengan doa yang begitu sangat indahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masiihid dajjal. Boleh dulu?
Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min nar fitnatil mahya wa min fitnatil masiihid dajjal. Kita berlindung dari fitnah kubur, kita berlindung dari azab neraka, kita berlindung dari fitnah hidup, dan kita berlindung dari fitnah kematian. Ustaz, kalau kita di kehidupan mati aja jadi fitnah gitu. Tapi kalau kita kematian seperti apa? Fitnah kematian begini Pak. Orang tua meninggal, boroknya sungguh itu fitnah, cobaan bagi yang sudah meninggal. Makanya ada kita kalau kita lagi ngobrol nih sama teman-teman, kalau muncul anak yang sudah wafat, baik-baiknya saja. Perumahan sebut baiknya supaya meninggalkan beban diri di alam barzah. Itu fitnah itu Pak, kita kematian. Orang yang sudah wafat, boroknya masih disebut. Memang itu kita tidak pernah lepas dari salah yang disukai memang itu satu statement yang dimiliki oleh kita. Tapi sebaik-baiknya kita adalah orang yang bertaubat. Boleh saja kita tidak tahu simpulan meninggal kalau tidak tahu, kemudian di Islam ini kita tidak tahu. Kan begitu Pak. Kemudian jangan menjustifikasi wah simpulan makanya dalam keadaan sunnah kita bayangkan soal tidak mengajar iya, menurut kacamata sebagiannya begitu, tapi batinnya kita tidak tahu Pak. Dari sini kita menilai dengan kebaikan dan kemuliaan orang yang kemudian berbuat baik pada kita itu gimana baik. Jadi doa ini doa pamungkas berlindung dari hal-hal keburukan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Yang terakhir itu kita berlindung dari fitnah ad-dajjal. Apa dia fitnah dajjal? Disebutkan di beberapa hadis Nabi, dajjal datang dengan membawa kebaikan pada keburukan. Keburukan yang ditawarkan padahal kebaikan. Kebaikan yang ditawarkan padahal keburukan. Jangan sampai kemudian kita terkesima dengan fitnah yang disampaikan oleh dajjal. Maka kaleng kita hari ini mengamalkan surat Al-Kahfi pada malam Jumat dan hari ini. Insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Baik, sebelum dan kalau bisa ada yang ditanyakan. Bang Adi Sobi, Amin Barkawal. Tidak ada, cukup. Bang Adi statusnya. Ya, sudah saya nggak bisa. Tapi setelah di mohon saya tidak dulu. Saya selesaikan dulu. Allah pasti kekuatan dan kesehatan dan memberikan kekuatan yang menimpa seperti sejajar apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya ya. اللهم إنا نسألك بحق صلاة العظيم وصلي وسلم وأن تجعلنا من الخير وأعف عنا عما تقبل الخير وتحفظ بأيدينا وأنفسنا وأهلينا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وسوء ضيق إنك ولي الخير والمتقى ولا تكن بخير رحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دين الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والدين الا قضيتها ويسرتها امورنا وامور مجلسنا مسجد المجاهدين وامور اهل بيتنا وقريتنا وغيرنا ربنا آتنا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا وعلى الأبواب أشرفنا فتب علينا توبا أرسل لكل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر للوالدين رب وقولنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وديرة وصحبة والمسلمين أجمعين يا رب اسمع فالوجود لنا لا بالإسلام منا بالمصطفى رسوله نحو بكل سهول صلى وسلم ربي عليك وعلى آله وصحبه من آلاف صوته والحمد لله بالمنع والتناهي. Namanya Pak Asri.